Ada banyak orang yang menganggap bahwa berpola pikir imani atau berpola pikir keimanan itu adalah sebuah pola pikir yang sempit, karena hanya melihat dari satu sudut pandang saja. Menganggap bahwa kalau berpola pikir imani itu berarti memikirkan semata hanya Tuhan saja. Semua serba dituhankan, semua serba agama, rohani. Dan berpola pikir imani dipandang sebagai sesuatu yang sebenarnya tidak menyelesaikan masalah apa-apa. Padahal sebenarnya berpola pikir imani itu bergantung kepada bagaimana pandangan kita tentang Tuhan kita. Bila kita pandang Tuhan kita itu begitu sempit dengan kacamata kita yang terbatas, tentu saja iman yang kita pahami pun jadi sempit. Dan berarti pola pikir imani kita adalah pola pikir yang iman sempit, tidak berpikiran luas, tidak makin lebar, tidak makin panjang, tidak menjadi makin tinggi dan makin dalam. Tetapi satu titik tolak untuk seseorang berpola pikir imani adalah justru sebuah pemahaman dan kepercayaan tentang Allah yang maha luas. Allah kita adalah Allah yang maha luas, maha besar dan tak terbatas. Bahkan tak dapat dibatasi oleh apapun juga. Sehingga saat kita berpola pikir imani, karena kita percaya kepada Allah yang maha luas, tidak terbatas, dan melampaui ruang dan waktu itu, maka harusnya pola pikir kita pun makin diperluas. Kita menjadi makin memandangnya dengan cara dewasa terhadap segala sesuatu. Kita memandangnya secara utuh dan menyeluruh. Tidak sempit, tidak cupet, tidak cepat-cepat menilai. Begitu juga tidak sesaat saja menilai, tapi melihat secara utuh. Tidak buru-buru, tidak juga cupet, dan tidak hanya sewaktu-waktu, tapi berpikir panjang. Dan karena itu kita perlu membangun sebuah pola pikir imani yang luas. Tidak lagi cupet. Dan karena cepat bikin mampet dan bikin keyakinan kita menjadi sesat. Apa maksudnya? Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi dalam sabda Tuhan dari kitab 2 Petrus 1 ayat 5-9. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan pada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya jadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia jadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Surat Petrus ditujukan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi justru di dalam percayanya mereka tidak bertumbuh. Mereka memiliki paham tentang pola pikir keimanan yang sempit. Karena buat mereka iman saja sudah cukup. Padahal sebenarnya iman yang mereka pegang dan mereka yakini itu adalah sebuah iman dalam arti yang terbatas dan sempit. Iman yang percaya kepada Tuhan yang hanya semata mengurusi agama, kerohanian, ibadah, dan kehidupan-kehidupan religi yang sifatnya vertikal. Padahal sebenarnya bicara soal iman adalah sesuatu yang begitu luas karena Allah yang dipercayai dalam iman kita adalah Allah yang maha luas. Allah yang justru wawasannya tidak terbatas dan tidak dapat dibatasi oleh apapun juga, sehingga kalau kita percaya kepada Allah yang maha luas, pikiran kita pun menjadi luas dan juga menjadi utuh. Karena Allah kita maha utuh, Dia sudah lengkap, maka kita juga perlu untuk menjadi utuh dan berpikiran lengkap, tidak sepenggal-sepenggal atau separuh-separuh.
Dan juga bukan saja utuh tetapi menyeluruh. Bukan saja di satu waktu tertentu, tapi kita melihat dari kurun waktu yang berbeda-beda, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Dan pola pikir inilah yang luas, utuh, dan menyeluruh itu akan mempengaruhi penilaian kita terhadap segala sesuatu. Bila pikiran kita luas, kita akan menilai dan memandang segala sesuatunya itu juga dengan wawasan yang luas. Kita tidak jatuh kepada penilaian cepat yang cupet. Artinya apa cepat yang cupet? Penilaian yang terburu-buru, tanpa update, tanpa info, tanpa mengetahui akan cikal bakal atau ujung pangkalnya, buru-buru menyimpulkan, tanpa berpikir bahwa sebenarnya dia baru tahu sebagian, tetapi seolah-olah orang bilang sotoy, sok tahu, merasa sudah tahu padahal baru tahu sebagian. Atau berpikiran dan penilaian yang cupet, berarti sempit, hanya semata melihat dari segi yang agama, rohani, yang dua-duanya dipandang sempit. Dan cara yang cupet ini dalam menilai sesuatu membuat kita sebenarnya menjadi tambah mampet di dalam iman dan semangat kita. Karena makin cupetnya penilaian kita, makin kita akan merasa tertindas, merasa tertekan, dan dengan pikiran yang sempit kita menjadi merasa terhimpit. Dan kita tidak bisa lagi melihat akan Allah yang maha luas, yang sedang berkarya dan belum selesai berkarya, yang mau mengerjakan rencananya secara utuh dan menyeluruh, bukan sepenggal-sepenggal atau sebagian. Tetapi dia mau secara keseluruhan. Begitu juga penilaian yang bukan saja cepat dan cepat, tetapi juga yang sesaat. Ini makin menyesatkan sesungguhnya. Kita hanya melihat dari satu kurun waktu saja, hanya saat itu saja, tapi tidak melihat awal mulanya bagaimana, dampaknya bagaimana. Dan penilaian yang semacam ini penilaian yang sebenarnya tidak benar. Penilaian yang tidak lengkap, yang berarti hanya mengungkap sebagian, tapi tidak melihat keseluruhan. Karena itu apa yang kita lihat dari surat Petrus ini mengajarkan tentang iman yang perlu ditambahkan dengan kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan semua orang. Ini merupakan satu keutuhan iman percaya kita. Sebuah iman yang dilengkapi dengan berbagai macam aspek lagi, karena iman yang kita percaya kepada Allah Maha Luas itu adalah iman yang membuat kita juga makin meluas di dalam kehidupan kita, makin meluas di dalam kita melihat, makin meluas kita dalam menilai apapun juga, termasuk pergumulan hidup kita. Kita tidak melihat seolah-olah penderitaan kita sudah menjadi akhir dari segala hidup kita, tapi kita melihat bahwa di ujung sana ada pelangi setelah badai. Di ujung sana ada kemenangan setelah kekalahan. Di ujung sana ada kekuatan setelah kelemahan. Dan di ujung sana ada mahkota setelah penderitaan. Dan ini dijanjikan bagi orang yang giat dan berhasil dalam pengenalan akan Tuhan kita. Dan juga rahasianya, dia perlu memiliki pikiran dan cara menilai yang celik, bukan picik. Yang buka mata selebar-lebarnya, yang benar-benar membuka pikiran seluas-luasnya, menyebabkan orang membuka tangan untuk menolong dan menggerakkan kaki untuk pergi melayani. Makin luas, tidak cepat, karena cepat hanya membuat mampet keyakinan kita, tidak mengalir seperti air yang jadi berkat. Dan bukan saja cepat itu membuat mampet keyakinan kita, tapi juga membuat sesat. Karena di jalan yang salah, terarah kepada yang salah, dan dipraktekkan dengan cara yang salah. Mari berdoa mohon kepada Tuhan untuk memperluas wawasan dan pikiran kita. Cara kita menilai terhadap segala sesuatunya, mari minta supaya Tuhan yang memandu kita, tidak terjebak kepada penilaian yang cepat, yang cepat dan sesaat, tapi masuk kepada sebuah penilaian yang luas, yang utuh dan menyeluruh. Tuhan mendewasakan kita dan makin mematangkan kita dalam berpikir secara keimanan. Amin.